Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 180600039 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan menggunakan Picture and Picture berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman lambang sila Pancasila pada siswa kelas 1 SD. Baik, dimulai dengan pendahuluan dengan latar belakang kondisi ideal, pelajaran PPKN yang merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk membangun dan membentuk siswa sekolah dasar agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan bekerja sama antar sesama. Pancasila yang merupakan sebagai pilar ideologis negara Indonesia merupakan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pemahaman lambang Pancasila untuk mengingat dan mengamalkan sila Pancasila. Menurut Sukaptiah, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan kondisi saat ini, masih kurangnya pemahaman siswa terkait materi lambang sila Pancasila di kelas rendah dan penemuan pemahaman kurangnya di kelas tinggi terkait lambang sila Pancasila. Dengan ini, solusi untuk mengembangkan metode pembelajaran Picture and Picture berbantuan PowerPoint dengan menambah permainan sederhana dengan spin game yang dibuat sesuai dengan pencapaian belajar siswa. Dengan tujuan penelitian ini adalah proses dan hasil pengembangan media pembelajaran materi lambang sila Pancasila dengan menggunakan Picture and Picture berbantuan PowerPoint dengan spin game. 2. Kelayakan media pembelajaran materi lambang Pancasila dengan menggunakan Picture and Picture berbantuan PowerPoint dengan spin game. Lalu yang ketiga, ada respons siswa terhadap media pembelajaran materi lambang Pancasila dengan menggunakan Picture and Picture berbantuan PowerPoint dengan spin game. Lalu yang terakhir, kemampuan pemahaman siswa sekolah dasar kelas 1 terhadap proses pembelajaran menggunakan Picture and Picture berbantuan PowerPoint dalam materi lambang sila Pancasila. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Research and Development atau R&D, yang dimana menurut Sugiono penelitian R&D merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, kemudian menguji produk tersebut apakah layak digunakan. Sejalan dengan Sudaryono, penelitian R&D yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitasan produk tersebut. Nah, berikutnya subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Sukasari dengan subjek siswa kelas 1 dengan jumlah 31 siswa dan dilakukan uji coba luas dan uji coba terbatas. Uji coba luas dilakukan kepada 10 siswa dan uji luas dilakukan kepada 31 siswa. Yang berikutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, lembar wawancara guru, yang dimana wawancara guru ini dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan pemahaman siswa terkait lambang sila Pancasila di lapangan. Kemudian yang kedua ada lembar observasi selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada lembar validasi ahli, yang dimana dilakukan kepada ahli materi dan ahli media. Lalu yang keempat ada respons siswa. Respons siswa diberikan angket terkait bagaimana pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Yang terakhir ada instrumen soal pretest dan posttest, yang dimana pretest diberikan kepada siswa sebelum menerapkan media pembelajaran dan posttest dilakukan kepada siswa setelah diterapkan media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada tabel di sini mengadopsi dari Borg and Goal, yang dimana satu penelitian dan mengumpulkan bentuk awal produk. Langkah pertama meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian, skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Studi literatur digunakan untuk pengenalan sementara produk yang akan dikembangkan, dan ini melakukan untuk
mengumpulkan data riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Kedua, ada perencanaan. Menyusun rencana penelitian meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan bentuk awal produk. Dalam langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan, penentuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama dalam proses penelitian dan pengembangan produk, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas yang melibatkan beberapa pihak dalam penelitian, melakukan wawancara, menentukan jenis pengembangan. Lalu yang keempat, ada uji lapangan utama. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas. Lalu yang kelima, ada revisi produk utama. Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Yang keenam, ada uji lapangan utama. Langkah ini merupakan uji produk yang dilakukan secara lebih luas, meliputi uji efektivitas desain produk. Yang ketujuh, ada revisi produk operasional. Langkah ini penyempurna produk dari hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Yang berikutnya, kedelapan, uji lapangan operasional. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas, adaptasi desain yang melibatkan para calon pemakai produk. Dan yang terakhir, revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurna produk yang sedang dikembangkan. Penyempurna produk akhir perlu untuk lebih akuratnya, produk yang dikembangkan pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut juga ada sintaks dari picture and picture. Yang pertama adalah guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Dua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat, pendidik atau guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan atau mengurut gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Lalu yang kelima, guru menanyakan alasan atas dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai memakai konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dan yang ketujuh, langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Dalam penelitian dilakukan validasi kepada para ahli media dan ahli materi untuk menguji bagaimana kelayakan produk yang dikembangkan untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Dari data hasil uji validasi yang dilakukan oleh para ahli dengan memperoleh nilai 82% untuk materi dan 88,89 untuk media, yang dapat disimpulkan bahwa media sudah layak digunakan dalam proses pembelajaran, serta respon siswa terkait pengembangan media pembelajaran yang dilakukan. Pada tersebut menunjukkan respon siswa terkait pengembangan media pembelajaran dengan mengambil data dari jumlah siswa sebanyak 31 siswa dan mendapatkan rata-rata sebesar 68% dengan kategori baik. Kemudian, hasil peningkatan kemampuan pemahaman. Pada bagian keempat, peneliti melakukan implementasi terhadap media pembelajaran PowerPoint yang sesuai dengan langkah pembelajaran dari model picture and picture. Sebelum melakukan proses pembelajaran diberikan soal pretest dan di akhir pembelajaran diberi soal posttest dengan rata nilai pada uji terbatas sebesar 56% dan uji luas sebesar 59%, yang dapat dikatakan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan mengalami efektivitas atau adanya keefektivitasan dalam media pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan
lakukan dalam penelitian ini telah menghasilkan suatu produk berupa bentuk nyata PowerPoint dengan permainan spin game dengan menggunakan metode picture in picture. Yang kedua, media PowerPoint yang dikembangkan sudah layak digunakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan metode picture in picture berbantuan PowerPoint mendapatkan respon yang baik dari siswa. Dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran PowerPoint dengan metode picture in picture dengan adanya permainan sederhana spin game efektif dan meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 1 dalam materi Lambang Sila Pancasila. Sekian pemaparan dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan menggunakan Picture in Picture berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman Lambang Sila Pancasila pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.